Orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Justru menurut saya orang yang sukses itu orang yang sering gagal. Saya menjadi MC itu tidak harus banyak bicara. Yang penting banyak bayarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Masya Allah, luar biasa sekali topik yang kita angkat dan cukup menarik pada kesempatan hari ini. Dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber hebat kita. Siapa yang nggak kenal beliau? Yaitu Ibu Hajah Nur Cita Komariah MKOMI selaku Wakil Direktur dan Owner Cita Entertainment, kemudian Dewan Pembina Yasmin, kemudian dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Unisa sekaligus public speaker. Winsa. Oh, Winsa, mohon maaf teman-teman yang ada di Winsa. Baik, Ibu Cita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah, tadi kita juga sudah bersama mengikuti rangkaian acara yang ada di KPI, yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram, kuliah pakar tepatnya. Gimana kita belajar public speaking, kemudian di sini kita mau belajar lagi nih Bunda. Boleh. Terkait public speaking, tekniknya bagaimana, seorang pembawa acara itu harusnya seperti apa gitu. Jadi tadi kita sudah belajar Bunda, ngomong-ngomong gimana kesan pertama Bunda datang ke Lombok, kemudian di Universitas Muhammadiyah Mataram mengadakan kegiatan untuk public speaking. Saya merasa homey banget. Saya merasa diterima dan saya mendapatkan sambutan yang cukup hangat dari semuanya, baik dari akademisi, para dosen, Pak Dekan dan seluruh sivitas akademika maupun peserta. Saya teman-teman merasakan mahasiswa. sebuah chemistry yang luar biasa. Padahal sebelumnya belum pernah ketemu ya. Tapi saya melihat antusiasme peserta. Sepertinya demikian ya. Ya. Dan itu kurangnya cuma satu Bunda, waktunya tuh cuma sedikit sekali tadi. Harusnya tuh lebih banyak lagi, dan kita harus lebih banyak lagi belajar terkait gimana cara kita ngomong depan banyak orang tuh tekniknya seperti apa. Jadi kira-kira kalau misalkan terkait bagaimana pengalaman saya Bunda menjadi seorang pembawa acara, baik di acara formal maupun non formal begitu. Kira-kira gimana caranya biar kita tuh tetap tenang, kalem gitu, biar nanti ketika kita sudah mulai acara nggak kelabakan nih gitu. Kan banyak sekali nih teman-teman yang udah wah bisa nih, pasti persiapan udah lumayan cukup nih untuk beberapa hari terakhir, kita udah persiapan udah lumayan bagus gitu, tiba-tiba di hari hanya tiba-tiba ngeblank, lihat tamu undangan yang besar yang bagus gitu, tiba-tiba langsung aduh apa nih gitu. Kiranya seperti apa tips dari Bunda gitu? Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan maksimal, mulai dari kostum, materi sudah kita kuasai, kemudian kita juga sudah berusaha tenang, tapi masih saja terjadi kesalahan, itu mungkin memang harus kita sadari bahwa memang ketika kita di hadapan banyak orang itu ada banyak hal yang tidak terduga yang terjadi. Tapi tenang saja, kalau memang itu kemudian melanda kita terus tidak tenang, ada banyak kesalahan dan lain-lain, itu bagian dari proses. Maafkanlah diri kita, terima diri kita sendiri, maafkan dan perbaiki. Jadi kuncinya kita sadar kita salah, kemudian kita perbaiki itu. Iya, tapi jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu larut dalam kesalahan. Kenapa? Karena orang yang terlalu larut dalam kesalahan dan lupa bahwa kita ini boleh salah. Kita ini bolehlah maklum kita salah. Padahal MC kan nggak boleh salah nih. Tapi kalau emang terjadi kesalahan, ya kita harus menerima itu, cepat menyadari, cepat memperbaiki. Jangan terlalu diambil hati, cepat bangkit. Begini ya, orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Justru menurut saya orang yang sukses itu orang yang sering gagal, tapi terus mencoba, berdiri lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, berdiri lagi. Kenapa kemudian banyak orang yang berputus asa? Kalau sudah merasa gagal sekali sudah tidak mau mencoba lagi. Maka orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang yang sukses adalah orang yang mungkin pernah gagal, tapi berdiri lagi, bangkit, mencoba untuk kembali meniti menuju sukses. Oke. Nah kira-kira kalau dalam pembawa acara atau MC, banyak teman-teman saya bertanya Bunda, Kak,
kok bisa ya ketika jadi MC suaranya beda, padahal aslinya cempreng nih gitu. Iya. Ketika ngomong biasa cempreng banget, kenapa tiba-tiba pas jadi nge-MC acara formal beda banget nih suaranya? Bisa nggak kita kayak gitu? Kira-kira tekniknya seperti apa? Apakah perlu latihan terus-menerus dengan Iya. waktu yang mungkin lama, atau mungkin suara cempreng nggak bisa jadi MC gitu? Iya. Kalau Gimana, menurut Bunda? saya setiap orang itu dilahirkan dengan pembawaan suara masing-masing. Dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita paham itu bukan sebuah kekurangan sekalipun meskipun itu cempreng. Ada beberapa bidang yang memang dicari suara cempreng. Pernah tahu para pengisi suara itu ada beberapa yang cempreng juga, tidak semuanya membutuhkan suara yang bulat utuh, tidak. Jadi kalau kita mampu memaksimalkan dan mengenali diri kita dengan potensi kita dan kita tahu jalannya, semua akan menjadi anugerah, semua akan bisa menjadi sebuah kelebihan. Nah, tapi memang kalau MC memang ada semacam ini ya, Teknik. selain teknik juga ada semacam Trik, apa tips. ya? Jadi gini, kalau misalkan kita punya suara yang cempreng, kita sadari kita punya suara cempreng. Nah, kita tahu kalau kita nggak bisa nge-MC formal. Oke. Biasanya kan MC formal kan dibutuhkan suara yang bulat, Bulat, utuh. utuh, Itu ya. Ya sudah, kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk iya. kemudian berkarir di situ. Masih banyak panggung yang membutuhkan kita dengan suara kita yang khas. Saya tidak mengatakan suara cempreng sebagai sesuatu kekurangan. Itu adalah keunikan ya yang ada dalam diri seseorang. Nah, kalau menjadi MC formal dan semi formal itu memang dibutuhkan suara yang bulat utuh. Apakah ada tekniknya? Apakah ada caranya? Meskipun kita mempelajari teknik dan caranya, tapi kalau kita ini tidak bisa membawakan dengan natural, itu saya rasa akan menjadi sesuatu yang malah aneh. Jadi saya lebih cenderung kita tampil natural. Belajar pasti, latihan harus. Tapi bagaimana kita membuat diri kita ini bisa menampilkan sesuatu yang khas. Jadi tidak terlalu memaksakan. Iya, karena begini, misalkan saya mengajarkan Pia ya, hadirin dimohon berdiri dengan cara seperti ini, kemudian memaksakan harus seperti saya, itu nanti pasti hasilnya akan berbeda. Tapi kita kan tahu bahwa kunci sukses itu kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi boleh kita amati, kita tiru boleh, tapi kita jangan berhenti pada posisi yang nyaman, sesudah meniru ya sudah. Kalau orang profesional itu dia tidak akan puas ketika dia berada di posisi yang nyaman, di zona yang nyaman. Dia akan berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru. Kemudian ada tantangan-tantangan baru. Nah, kalau sudah kita akan merasa puas. Kerja sebagai public speaker, berkarir di bidang public speaker itu bukan melulu soal berapa bayaran kita, bukan, tapi lebih pada kepuasan. Jadi ketika kita puas, ketika kita bahagia, nanti sesuatu akan muncul dalam diri kita, akan semakin memperkuat karakter kita. Nah, caranya gimana? Saya latihan tetap setuju. Tapi kemudian usahakanlah untuk bisa menemukan karakter dalam diri kita, sehingga ada nilai jual dalam diri kita. Ada branding. Iya. Kemudian ngomong-ngomong tentang branding ya. Mungkin nanti Kak Pia juga akan tanya ini. Banyak orang yang punya media sosial, kemudian dia inginnya jadi seorang public speaker, tapi di media sosialnya yang diposting sesuatu yang bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia public speaking. Jadi kalau saya amati anak-anak Gen Z ini ya, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z ini, mereka cenderung apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan ini kadang-kadang tidak sejalan. Padahal kita akan bisa meraih sukses sesuai dengan apa yang menjadi impian kita menjadi seorang profesional itu ketika kita menarik seluruh energi itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Banyak di antara kita inginnya menjadi A, perjalanan yang kita tempuh jurusannya ke B. Mana bisa kita bisa? Jadi nggak ada titik temunya. Nggak ada titik temunya. Jadi saya sarankan kepada anak-anak yang kepingin berkarir di bidang public speaking, ingin menjadi seorang profesional di dalam bidang public speaking ini, ayo tarik seluruh energi, kemudian kenali kekurangan-kekurangan kita. Kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah menjadi capaian-capaian kita. Jadi kita harus berusaha untuk menemukan kekurangan-kekurangan kita. Dari mana coba kita menemukan kekurangan diri kita? Kesalahan. Selain itu? Dari apalagi selain daripada kesalahan,
Kalau menunggu kesalahan kan kita harus salah dulu. Kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kita jadikan sebagai pengalaman. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mencoba membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerima kritikan. Orang-orang yang berjiwa besar lah, yang mampu menerima kritikan. Dan itu ilmu yang susah juga diterima. Iya, karena tidak semua orang mampu menerima kritikan ini. Orang seperti saya ini kalau dipuji, saya sudah tidak ada perasaan bagaimana. Ya, senang pasti dipuji. Tapi ingat, perusahaan-perusahaan besar lahir dari kritikan-kritikan yang besar. Iya, benar sekali. Oke Bunda, terkait tadi gimana teknik kita ketika punya suara yang cempreng mungkin bisa dilatih, atau dalam artian kita tidak memaksakan tempat kita di situ gitu. Kemudian kembali lagi ke pengalaman saya Bunda. Kemarin sempat ada kegiatan Paguyuban NTT mengadakan acara. Nah, saya diunjuk sebagai juri untuk lomba MC atau pembawa acara. Nah, banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang kecil yang sering dilakukan oleh teman-teman nih ketika menjadi pembawa acara. Misalkan dalam penyebutan yang terhormat tuh banyak, jadi nggak cuma satu kali gitu. Nah, mungkin kiranya seperti apa Bunda melihat itu, atau hal-hal kecil yang sering dilakuin oleh teman-teman kita semua yang masih belajar gitu, termasuk dia sendiri, itu seperti apa yang sering disepelein? Baik, kadang-kadang kalau menjadi seorang MC, kita harus seperti MC-MC sebelumnya, MC-MC pada umumnya, padahal tidak. Kita harus berusaha untuk bukan membenarkan yang biasa, tapi ayo kita membiasakan yang benar. Contoh kecil, misalkan kita menjadi seorang MC di lingkungan kita misalkan. Kadang-kadang kan waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau nggak seperti itu dianggap kita salah, ya kan? Atau kemudian misalkan, marilah kita membaca sholawat Nabi, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Kalau kita tidak seperti itu, seolah-olah kita salah, padahal tidak. Jadi hal-hal seperti itu. Ada lagi misalkan cara penghormatan, yang namanya yang terhormat itu yang namanya itu di mana-mana, ya seharusnya kita sadari itu cuma satu. Jadi caranya bagaimana? Kita berkonsultasi, kita berkomunikasi dengan panitia. Ini yang paling tinggi siapa? Kalau di situ misalkan ada acara yang dihadiri oleh gubernur, maka yang tertinggi adalah gubernur. Kalau dihadiri oleh ada presiden, acara apapun kalau di situ ada presiden, maka yang tertinggi adalah presiden. Terus bagaimana dengan kiai-kiai, dengan ulama-ulama? Itu bukan tidak nanti lebih mulia. Wah, kita bukan pada ranah itu ya. Jadi tugas kita sebagai seorang MC itu SOP-nya menjadi seorang MC, kalau itu formal atau non formal itu semuanya ada. Jadi yang harus disebut adalah misalkan yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Setelah itu Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian alim ulama ditaruh di mana? Kita boleh menyampaikannya al-mukarram, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para tamu undangan, kemudian ada para pimpinan ormas dan lain-lain, kan bisa. Semua itu saya rasa bisa kita pelajari, bisa kita tanyakan, bisa kita konsultasikan kepada panitia. Jadi memang menjadi MC itu sesuatu yang susah-susah tapi seru. Ya. Kalau dibilang sulit, tapi ternyata kalau dijalani juga mengasyikkan. Jadi, tapi sulit itu kan bukan berarti tidak bisa. Pengalaman saya juga begitu. Saya seringkali kebingungan. Hal pertama yang biasanya menjadi beban kita adalah 3 menit pertama pada saat kita tampil. Apa sih yang kita lakukan pada 3 menit pertama atau 5 menit pertama ketika kita tampil? Menurut saya menjadi MC itu tidak harus banyak bicara. Yang penting banyak bayarannya. Kalau kata orang Jawa ngomong saya di bayaran seake-ake. Jadi ternyata menekuni seni membawa acara ini tidak harus banyak ngomongnya. Banyak kan di antara teman-temannya Pia yang banyak ngomongnya tapi ternyata juga suruh MC juga bingung. Sebaliknya, yang diem juga bukan berarti tidak bisa MC. Jadi ini adalah persoalan seni mengolah bahasa, seni mengolah kalimat, seni penguasaan diri, seni menjadi leader. Jadi MC itu kan leader. Iya. Betul kan? MC nggak ada ceritanya. Orang 1000 yang ngomong cuma 1 loh itu. Jadi betapa luar biasanya menjadi seorang MC.
Nah, kalau ditanya bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan penampilan kita, ya kita harus mampu berkoordinasi dengan banyak orang yang terkait di situ. Kita tidak boleh egois. Sehebat-hebatnya kita, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan orang-orang yang bekerja di situ, kita citra diri kita akan kurang bagus. Kurang baik. Oke. Nah, kemarin juga saya sempat nih Bunda, kemarin malam itu ada kegiatan tablik akbar di rumah, jadi festival lomba hadroh sepulau Lombok gitu. Dan grand openingnya alhamdulillah saya diunjuk oleh teman saya selaku panitia, ketua panitianya saya diunjuk sebagai pembawa acara untuk MC di grand openingnya nih gitu di tablik akbar. Dan itu tumben sekali saya diunjuk pertama kali untuk menjadi MC di acara tablik akbar, acara keagamaan begitu. Nah, kira-kira pertama yang kita lakuin tuh kan kebingungan juga nih Bunda, karena momen pertama kali nih harus gimana. Biasanya kan semi formal atau formal gitu, tiba-tiba dalam acara keagamaan dan harus menyebut al-mukarram kah duluan atau pejabat desa kah duluan gitu. Kemudian pas di menit-menit si al-mukarram atau habibnya datang, itu kan agak telat nih kajiannya di tengah gitu. Terus kemudian hadroh tiba-tiba bunyi, otomatis penyambutan untuk saya mengucapkan selamat datang kepada Habib nggak kedengaran. Nah, kiranya seperti apa Bunda kalau dalam kejadian seperti itu? Kalau apa yang kita sampaikan tidak terdengar karena mungkin noise dengan tabrakan dengan musik ya, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Apakah bagaimana kalau tidak terdengar, dan yang penting tugas kita sudah kita selesaikan. Maka ada baiknya kita tahu alurnya acara ini bagaimana. Jadi MC itu kan tempat bertanya siapapun, bahkan orang tanya toilet aja sama MC loh. Iya. Tanya konsumsi yang belum dapat konsumsi sama MC. Parkir tanya MC, apa sih yang tidak ditanyakan oleh MC? Artinya apa? Jadi seorang MC itu dikira semuanya tahu, Harus bisa. yang paling tahu semua tentang acara itu. Gitu kan ya. Jadi tidak ada salahnya buat kita untuk bisa membayangkan betul. Jadi nanti kalau misalkan Habibnya belum datang dan lain-lain. Nanti musiknya ini musik selamat datang itu kan, ya Nabi salam alaikum atau tola al badru itu. Kalau sudah bunyi ya sudah biarkan saja. Kalau memang memungkinkan kita masuk ke dalamnya, masuk. Tidak usah berpikir ini nyampe apa enggak, apa itu sudah bukan menjadi tanggung jawab kita. Iya bukan. Nah nanti kalau sudah selesai musiknya, kita boleh, Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, kita ucapkan selamat datang. Kita berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Habib bla 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 bla. Gitu. Jadi itu kemarin sempat ngeblank banget. Mungkin kita bisa menyampaikan dan yang baru saja menyambut dengan salawat Nabi tadi adalah grup hadrah dari bla 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 bla. Sebenarnya tidak ada yang sulit ketika kita benar-benar menguasai. Jadi yang harus kita lakukan sebagai seorang MC adalah kita tahu alurnya bagaimana. Kita jangan sampai meninggalkan. Kita tidak selesai hanya menyampaikan, mempersilahkan, duduk lagi, berdiri lagi. Tidak boleh hanya sampai di situ. Jadi kita benar-benar mempersiapkan hati kita, perhatian kita. Kita duduk di situ dan kita nikmati setiap detik yang berlalu sebagai seorang MC. Tentu ini kalau tidak terbiasa akan menjadi sesuatu yang sulit ya. Tapi percayalah, menjadi MC harus benar-benar menikmati. Kalau sudah menjadi profesinya akan menjadi sesuatu yang sangat nikmat. Anda akan melihat orang-orang yang memperhatikan Anda mungkin melongo, mungkin terkagum-kagum dan lain. Itu semua akan bisa Anda rasakan ketika Anda menjadi seorang profesional. Oke. Nah, kiranya menurut Bunda sendiri lebih penting mana? Materi yang kita sampaikan atau cara kita menyampaikan? Cara kita menyampaikan. Alasannya gimana Bunda? Alasannya contoh kecil seperti yang saya sampaikan tadi kan. Saya melihat PPT itu saya lirik-lirik saja sebentar kan, bahkan hampir tidak terlihat. Tidak saya lihat. Kenapa? Sehebat apapun materi yang kita buat, tapi cara penyampaian kita itu kurang menarik, maka orang akan cenderung bosan. Nah, menjadi MC juga begitu. Sehebat apapun kata-kata yang kita rangkai, tapi kalau cara kita menyampaikan intonasinya tidak tepat, artikulasinya kurang jelas, kemudian ekspresi kita kurang maksimal, kemudian ya komunikasinya juga kurang. Jadi begini Mbak Pia, kalau boleh saya sampaikan,
Ada beberapa alasan mengapa seseorang itu didengar, diperhatikan, dan bahkan dikagumi pada saat kita menjadi seorang public speaker. Kita harus punya satu saja, itu ketika kita punya satu saja, kita sudah akan menjadi perhatian. Apa itu? Nah, yang pertama adalah ketika apa yang kita sampaikan ini informatif. Oke. Ya. Yang kedua edukatif. Yang ketiga komunikatif. Yang keempat boleh inspiratif. Inspiratif. Jadi beberapa hal ini akan sangat memungkinkan Anda bisa didengarkan. Contoh kecil, waktu dulu sekolah, gurunya misalkan, mohon izin, gurunya tidak enak menjelaskannya, membosankan dan lain-lain. Tapi Anda tetap mendengarkan. Kenapa alasannya? Edukatif. Edukatif. Kemudian ada kakak cutting kita waktu kita ospek, nggak enak banget nyampeinnya, tapi harus kita dengarkan. Kenapa? Informatif. Kalau kita tidak mendengarkan itu, maka yang terjadi adalah kita salah kostum lah, salah jam lah, ya banyak salah yang akan kita lakukan. Kemudian ada pembicara yang tidak komunikatif, tidak ini, tapi ada edukatifnya, ada ini. Kita punya satu saja, kita punya alasan untuk didengar dan diperhatikan. Dari 4 hal itu kita Iya. punya satu aja, itu Ada menjadikan ditambah alasan. satu lagi entertain. Oh, entertain. Iya, betapa luar biasanya ketika kita menguasai 5 hal ini. Sudah tidak akan terbantahkan lagi. Sudah edukatif, sudah informatif, sudah komunikatif, sudah inspiratif, udah gitu menghibur. Selesai. Tapi untuk mencapai itu memang proses. Dan ketika orang-orang berproses ini, sebagian juga ada yang tidak sabar. Kadang-kadang sulit, nggak enak jadi ya. Silakan saja, biar saya saja yang jadi public speaker sendirian. Karena emang belajar public speaking ini seimbang ya antara kerja kerasnya dengan impact yang diterima itu luar biasa. Bagaimana tidak? Seseorang itu setidaknya harus selesai dengan dirinya kalau menjadi seorang public speaker. Ya. Kenapa? Karena audiens itu tidak pernah peduli apakah kita sedang sakit perut, apakah kita sedang pusing, apakah kita sedang patah hati, ataukah kita sedang menahan sesuatu yang menyakitkan dalam diri kita. Yang audiens tahu adalah bagaimana kita menampilkan yang terbaik. Mereka sudah berekspektasi sendiri-sendiri sesuai dengan yang mereka pikirkan tanpa bisa kita kendalikan. Nah, hal-hal seperti ini kan di luar kendali kita, di luar yang kita pikirkan. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik. Dan kita tampil itu tidak mungkin, waktunya lama banget, nggak mungkin kita tampil 3 hari 3 malam kan. Sama seperti seorang atlet. Atlet itu mereka belajar, berlatih, berlari, misalkan atlet pelari ya, lari cepat misalkan. Mereka ini berlatih bertahun-tahun. Pada saat mereka akan pertandingan, mereka akan diberikan pendidikan dan latihan dengan waktu yang kurun waktu misalkan 8 bulan. 8 bulan ini mereka berlatih gila-gilaan setiap sore dengan diberikan gizi yang cukup, dengan istirahat yang cukup, dengan pikiran yang fresh, dengan hanya bertanding selama 2, sekian detik. Iya. Dengan bertanding hanya dengan durasi waktu 3, sekian detik, dan pemenangnya itu jaraknya itu hanya sepersekian detik saja. Itu artinya tidak ada yang namanya pertandingan itu berlangsung lama. Panggung pun demikian. Panggung tidak pernah menuntut tampil kita dalam waktu yang lama, tapi dituntut seperfect mungkin, sesempurna mungkin. Nah, ngomongin soal waktu Bunda, kiranya ada beberapa acara yang memungkinkan waktu kadang nggak efektif. Ada kadang-kadang yang ngaret, ada kadang-kadang yang terlalu cepat. Nah, kira-kira cara kita sebagai MC ketika mungkin narasumber atau pengisi acaranya belum datang gitu. Kira-kira gimana cara kita selaku MC atau moderator untuk ketika acara udah sesi mungkin penyampaian materi gitu, tapi masih kosong, belum ada yang datang gitu. Nah, kiranya bagaimana cara kita untuk ngisi kekosongan itu? Baik, ice breaking harus dikuasai oleh seorang public speaker. Jadi selera humor ini bisa dipelajari, tapi juga harus terus-menerus dengan begitu serius. Jadi ternyata sesuatu yang guyonan itu adalah sesuatu yang sangat serius. Kita ini seperti kerja main-main, tapi yang tidak bisa dilakukan dengan main-main. Artinya bukan main. Dan nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Iya. Jadi begini Mbak,
Kalau kita ingin apa yang kita sampaikan ini kemudian menjadi sesuatu yang terus-menerus menarik, itu artinya kita harus memukau para audien itu dengan apa yang sudah menjadi keahlian kita. Kita tidak bisa hanya ya sudah nanti kosong ya sudah, nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau ada waktu kosong itu kesempatan kita untuk menunjukkan isi otak kita, seberapa jauh kita ini memiliki keahlian. Hanya saja kadang-kadang kita akan diserbu oleh rasa takut. Bagaimana nanti takut, ya nervous itu lagi. Padahal kalau sudah menguasai ilmunya, nanti Anda akan sangat enjoy itu dan akan diikuti oleh semuanya. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Cobalah kita ini treatmentnya bagaimana? Treatmentnya adalah kita mempelajari dengan membaca. Jauh sebelum kita memiliki keterampilan speaking skill, ternyata ada beberapa tahapan-tahapan yang akan kita lewati. Coba, sebelum kita pinter ngomong, tentu kita ada sesuatu yang harus kita pahami terlebih dulu. Jauh sebelum kita pahami, kita pendengar dulu. Jadi beberapa hal yang harus kita kuasai jauh sebelum kita menguasai speaking skill adalah satu, listening skill. Keterampilan mendengar ini luar biasa. Bahkan saya pernah membaca sebuah quotes ya. Tidak ada sedikit pun yang bisa kita pelajari ketika kita berbicara, tapi akan banyak yang bisa kita serap ketika kita mendengar. Maka menjadi pendengar yang baik itu juga sesuatu yang membutuhkan skill, kemampuan mendengar yang baik. Kemudian ada yang namanya setelah listening skill, ada kemudian writing skill. Write the way you talk. Jadi tulis apa yang hendak kita katakan. Jangankan kita menulis, tidak menuliskannya, kita menuliskannya saja apa yang kita tulis dengan apa yang kita sampaikan kadang-kadang masih tidak sinkron kan, apalagi kita tidak mempersiapkan dengan menulisnya. Jadi tidak apa-apa. Sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang kita dengar, kemudian kita tulis, writing skill, ya kan? Kemudian kita coba untuk menyebarkan operating skill. Nah setelah itu barulah kita sampai pada yang namanya reading skill. Reading skill ini fase-fase ini harus kita lewati dulu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu kita memang membaca, tapi cara kita membaca itu dengan bahasa telinga. Ketika kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa telinga, yang terjadi adalah mereka merasa enjoy yang mendengarkan dan tersampaikan. Nah ini membutuhkan keterampilan yang tidak mudah, harus benar-benar diasah. Ketika kita menyampaikan humor, tiba-tiba yang terjadi adalah misalkan kita blank, ya sudah nggak jadi lucu, mungkin orang-orang akan tertawa, tapi mentertawakan agak cranky ya. Iya, krik-kriknya ini yang kita ketawa. Yuk kita ketawa, tapi menertawa, kasihan nggak ditertawakan. Jadi bagaimana itu berjalan dengan alami, natural. Kalau tadi kira-kira yang saya sampaikan tadi alami enggak? Alami. Saking biasanya, saking seringnya, saking menikmatinya itu. Kalau kita sendiri tidak menikmati apa yang kita sampaikan, mustahil orang akan menikmati apa yang kita sampaikan. Oke. Jadi seringkali kita ini tersiksa dengan apa yang kita sampaikan. Saya akan sampaikan, ketika kita menyampaikan, ketika kita menyampaikan dengan merasa terbebani, maka orang yang mendengarkan merasa terbebani juga. Ketika kita merasa ini sebagai sesuatu yang menyakitkan, maka yang mendengarkan lebih-lebih kan begitu. Nah kemudian apalagi yang harus kita lakukan setelah kita listening skill, writing skill, operating skill, nah barulah kita reading skill. Nah itu baru membaca, belum keterampilan berbicara. Jadi untuk sampai kepada speaking skill yang kita butuhkan adalah beberapa keterampilan tadi itu. Harus telaten, cintai pekerjaanmu. Dan jadi begini, kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Maka kamu akan bekerja dengan penuh passion. Jadi passion itu bekerja dengan energi cinta. Seperti saya ini kan dari hobi menjadi profesi. Dan saya sangat menikmati. Kalau ditanya orang, Bu Cita, cita-citanya apa? Saya sudah mencapai cita-cita saya. Bagaimana tidak? Saya dulu kepingin, ya sudah kepingin seperti ini saya. Kepingin seperti ini. Ngejalanin hobi sampai akhir gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi kita juga lagi kerja. Ya, betul. Oke Bunda, banyak sekali yang kita dapat pada hari ini ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Terakhir Bunda, mungkin buat teman-teman yang nonton gitu, satu
inspirasi mungkin buat teman-teman untuk lebih berani mencoba lebih banyak hal lagi, Iya. memulai hal baru gitu. Kiranya seperti apa? Closing statement ya. Closing statement-nya. Baik, untuk anak-anak muda yang luar biasa, manfaatkan waktu, tenaga pikiran, fokus belajar. Belajar dan terus belajar hingga lupa cara salah. Kenapa? Karena orang yang tidak tahan dengan pedihnya mencari ilmu di masa muda, dia tidak akan merasakan nikmatnya hidup di masa tua. Dan orang yang tidak tahan dengan pahitnya mencari ilmu di masa muda, dia tidak akan merasakan manisnya hidup di masa tua. Tepuk tangan luar biasa sekali pada hari ini ya teman-teman. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua karena ini ilmu mahal. Ilmu yang insya Allah bisa memberikan kita impact yang positif luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih Bunda atas waktunya dan juga informasi edukasi yang telah diberikan. Untuk itu saya ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman sekiranya ada kesalahan baik tutur kata maupun perilaku yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!